Pemirsa, satu keluarga di Surabaya terancam terisolir karena akses jalan keluar masuk ke rumah mereka ditutup tembok tetangga. Wakil Wali Kota Surabaya akan membongkar paksa tembok apabila tidak ada titik temu dalam penyelesaian masalah ini. Saya lewat lurus seperti ini. Nah, ini dua tembok menutup jalan keluar masuk menuju sebuah rumah warga di kawasan Jalan Rungkut, Menanggal, Surabaya. Satu tembok setinggi 3 meter telah menutup jalan menuju rumah. Sedangkan bangunan tembok lainnya masih dalam proses pembangunan. ternyata bangunnya ditutup seperti ini, tidak ada jalan sama sekali. Terus yang sebelah sini bertanya ke saya, kok ini ditutup? Kok saya diam saja? Setelah itu mereka bilang, kalau saya tidak mau memperjuangkan yang sini, sebelah sini mau ditutup juga. Tembok ini baru dibangun beberapa hari lalu oleh dua tetangga yang selama ini mempunyai akses jalan sebelum tembok dibangun. Pembangunan dilakukan untuk mendirikan kamar. Mau dibangun apa ini Bu rencana? Kamar Ini loh. Gitu ya. ini loh. Ini Barangnya kakak saya itu sudah disuruh kosongkan kan rumahnya sana. Akhirnya sini kakak saya barangnya sudah dibawa ke sini semua. jadi Butuh tempat kakak saya. Permasalahan ini mendapat perhatian dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Kalau tetap alot tentunya sesuai dengan ini, sesuai dengan perjanjian ini, saya kira Lurah Camat akan bisa menyelesaikan. Artinya itu sudah cukup kuat ya? Cukup kuat. Kalau enggak dibongkar paksa nanti. Sebelumnya dalam perjanjian jual beli, jalan kecil di depan rumah bisa dilewati sehari-hari. Namun tiba-tiba saja dibangun tembok di depan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pertarungan kursi kepala desa memang menjadi ajang bergengsi, maka tidak heran para calon kades memberikan apa saja ke masyarakat. Namun sayangnya pemirsa, jika kalah, apa yang sudah diberikan akan diambil kembali. Warga Malingping, Lebak, Banten dihebohkan dengan adanya penutupan jalan dengan material bebatuan dan kayu. Bahkan sebagian jalan desa sudah disemen permanen. Diduga pelaku merupakan seorang calon kepala desa yang kalah dalam kontestasi pemilihan kades beberapa hari yang lalu. Dampak dari penutupan jalan tersebut, warga yang memiliki roda 4 tak bisa keluar desa. Dengan aktivitas kita juga kan terhambat. Kalau misalkan mau kerja, mau ke ladang, mau kemana kan sangat terhambat dengan adanya pembangunan dengan adanya pembatasan jalan ini. Ditutupnya itu hari Minggu, Sabtu. Tanah tersebut dahulu memang milik salah satu tokoh di desa, namun dalam perjalanan waktu, jalan desa itu sudah dihibahkan untuk jalur lalu lintas warga. Sementara itu, warga di desa Guo dikagetkan dengan pencabutan tiang listrik di desa mereka. Tiang listrik dicabut dengan alat berat dan membawanya. Warga menduga pencabutan tiang listrik melibatkan mantan kepala desa yang kecewa karena kalah dalam pemilihan. Padahal proyek penerangan ia lakukan di masa jabatan sebelumnya. Dari 125 tiang listrik, sudah 30 yang dicabut. Akibatnya beberapa bagian desa menjadi gelap. Video seorang calon kepala desa membagikan uang ke masyarakat di Malingping Utara, Lebak, Banten viral di media sosial. Pembagian uang yang dilakukan di beberapa titik ini diduga sebagai aksi politik uang untuk meraih simpati masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Padahal sebelumnya Pemda Lebak sudah mengumpulkan para calon kepala desa untuk tidak melakukan kecurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram Rachel V-nya hari ini diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ia dipanggil atas kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang telah masuk ke tahap penyidikan. Kurang lebih 6 jam Rachel V-nya diperiksa dan ditanya 38 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Polisi akan segera memeriksa kembali para saksi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Seperti diketahui diperiksa sebagai saksi, ya status masih udah dalam tahap penyidikan.
Berapa pertanyaan? 38 pertanyaan yang untuk terhadap Rachel. Seputar apa Pak? Terhadap Rachel seputar apa Pak? Kalau bahan seputarnya apanya ada sama penyidik ya. Aku nggak bisa share di sini. Ya kronologis dan lain-lainnya lah. Intinya seperti itu. Baru kemarin naik ke penyidikan kan, gitu ya. Secara otomatis juga masih diperiksa sebagai saksi, gitu loh. Ya. Nanti biarkan penyidik yang bekerja melakukan analisa, kita lihat berikutnya seperti apa. Udah ada rencana jadwal pemeriksaan lanjutan Pak? Belum ada. Kita juga masih nunggu nanti. Rachel V-nya tiba di Polda Metro Jaya Senin pagi memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Rachel tiba didampingi manajer dan kekasihnya yang juga turut menjadi terperiksa dalam kasus ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Rachel V-nya harus berurusan dengan polisi gegara kabur dari karantina. Tidak hanya itu pemirsa, selebgram dengan jutaan pengikut ini juga tersandung plat nomor RFS yang digunakan tidak untuk peruntukannya. Rachel V-nya, selebgram dengan jutaan pengikut harus berurusan dengan hukum karena kabur dari kewajiban karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Kaburnya Rachel V-nya dari kewajiban karantina membuat kegaduhan di masyarakat yang kecewa dan kesal karena keistimewaan didapatnya. Namun Rachel menyatakan tidak sama sekali karantina di Wisma Atlet. Pengakuan Rachel yang tidak karantina dibantah oleh warganet yang membagikan foto-foto yang diduga Rachel menginap di Wisma Atlet. Pihak TNI juga mengungkap ada bukti kehadiran Rachel di Wisma Atlet Pademangan. Sementara, jika terbukti mangkir dari kewajibannya karantina, Rachel terancam pidana 1 tahun penjara atau denda maksimal 100 juta rupiah. Belum selesai kasus karantina, Rachel tersandung kasus plat nomor bodong. Saat diperiksa, Rachel menumpang mobil dengan nomor polisi RFS berwarna hitam. Namun di hari berikutnya, mobil dengan plat yang sama berganti menjadi warna putih. Sebelumnya, polisi telah mengkonfirmasi bahwa plat yang dipakai oleh Rachel bukanlah plat istimewa dan dapat dimiliki masyarakat umum. Namun polisi menemukan adanya pelanggaran lain, yaitu tidak sesuainya warna kendaraan dengan plat nomor yang tertera di STNK. Tim Liputan iNews melaporkan.